I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ria. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini Ria akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan dan peserta didik yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama Ria Risatya dengan NPM A1G022002 dengan mata kuliah pengelola pendidikan. Yuk disimak pembahasannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk materi ya. Jadi, pengertian manajemen pendidikan adalah satu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan dan melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, sebagai seorang pendidik tentunya kita harus memiliki tugas, kewajiban, dan hak sebagai pendidik. Yang pertama ada tugas guru sebagai profesi, tugas guru di bidang kemanusiaan, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Dan yang kedua ada kewajiban. Yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Dua, mempunyai komitmen secara profesional. Yang ketiga memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan keduduk. Nah, selanjutnya hak. Pertama, penghasilan dan jaminan. Yang kedua ada penghargaan. Ketiga, pembinaan karir. Keempat, perlindungan hukum. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana. Nah, ada 13 peran seorang pendidik. Yang pertama, guru sebagai pendidik merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Yang kedua, ada guru sebagai pengajar, sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang akan menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing, mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Nah, yang kelima, guru sebagai penasihat, yaitu menjadi seorang penasihat, guru harus dapat menumbuhkan kepercayaan siswa terhadap dirinya. Selanjutnya, guru sebagai role model, yaitu sebagai model dan teladan. Guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Selanjutnya, guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Yang kedelapan, guru sebagai organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif karena menyangkut esensi pekerjaan pendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam personalisasi dan sosialisasi sosial. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator, yaitu berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan, memudahkan kegiatan belajar anak didiknya. Nah, yang ke-11, guru sebagai pengelola kelas. Sebagai pengelola kelas hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Nah, yang ke-12, guru sebagai mediator, yaitu hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Nah, yang terakhir, guru sebagai evaluator.
dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Baiklah, materi selanjutnya ialah penguasaan kompetensi pendidik, di mana penguasaan kompetensi pendidik ini terbagi menjadi dua, yaitu penguasaan kompetensi dasar dan penguasaan kompetensi lainnya. Penguasaan kompetensi dasar terdiri dari menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, dan menguasai landasan-landasan kependidikan. Nah, yang kedua, penguasaan kompetensi lainnya yang terdiri dari penguasaan kompetensi pedagogik, yaitu penguasaan kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, kompetensi kepribadian ialah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir ada kompetensi profesional, ialah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Nah, selanjutnya rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Tentu dalam rekrutmen dan seleksi guru dan staf ini memiliki kriteria, metode seleksi, dan tujuan. Yang pertama ada kriteria yang terdiri dari rasional, ilmiah, objektif, efisien, dan efektif. Selanjutnya metode seleksi. Di antaranya yang pertama seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Nah, yang terakhir ada tujuan, yaitu menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi, meningkatkan angka keberhasilan. Selanjutnya kita masuk ke materi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama ada forecasting, yakni membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua ada objectives, yaitu merupakan perumusan tujuan. Tujuan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Dan yang ketiga ada polisi, yaitu kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, programming merupakan seleksi atas kegiatan yang telah diidentifikasikan perlu diseleksi agar dapat dicarikan jawaban atau solusinya. Nah, yang kelima ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Oleh karena itu, prosedur diartikan juga sebagai sekuan yang berarti kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming tersebut diurutkan. Nah, yang keenam ada schedule, yaitu penjadwalan terhadap kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Jadwal harus dibuat agar kegiatan-kegiatan yang telah diurutkan pelaksanaannya menjadi konkret. Dan yang terakhir ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan dilakukan, yaitu mengalokasikan anggaran dan penentu sumber anggaran. Nah, selanjutnya kebijakan penerimaan peserta didik baru, yang mana memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor itu meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana atau prasarana yang ada, tenaga kependidikan, dan jumlah peserta didik yang tinggal kelas.
Nah, sistem penerimaan peserta didik baru terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Nah, yang kedua ada sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama seleksi berdasarkan nilai EBTA murni. Yang kedua berdasarkan penelusuran bakat, minat, atau kemampuan. Nah, yang terakhir seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, selanjutnya ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 kriteria. Yang pertama, standar atau patokan. Merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan karena patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah akan membuat patokan bagi calon peserta didik baru. Bagi mereka yang memenuhi patokan yang dibuat sekolah, maka akan diterima di sekolah tersebut. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik mengikuti seleksi. Nah, yang terakhir ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan beberapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterimanya. Baiklah, selanjutnya rekrutmen peserta didik. Yang pertama ada pembentukan panitia, biasanya terdiri dari ketua panitia, ketua pelaksanaan, dan sekretaris bendahara dan seksi-seksi. Nah, yang kedua ada rapat penerimaan. Ketiga, pengumuman, dan yang keempat pendaftaran. Yang kelima ada seleksi. Nah, yang keenam rapat penentuan, dan yang ketujuh pengumuman, dan yang kedelapan ialah pendaftaran ulang. Nah, terakhir nih teman-teman, setelah peserta dinyatakan lulus dan melakukan pendaftaran ulang, maka ada yang namanya orientasi peserta didik. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi kan mendengar kata orientasi. Mungkin teman-teman semuanya sudah melakukan yang namanya orientasi peserta didik. Nah, di sini akan aku jelasin. Orientasi peserta didik ialah perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Nah, selanjutnya ada fungsi orientasi. Yang pertama, bagi peserta didik, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Nah, yang kedua, bagi tenaga kependidikan atau personalia, mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Nah, yang terakhir bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Nah, itu tadilah penjelasan materi dari Ria. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Apabila ada materi yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.